Saya kembali menyapa Pak Abdul Muhari, Kapus Datinkom Kebencanaan BNPB. Selamat pagi, Pak Aam. Selamat pagi, Mas. Ya, Pak Aam, ini ada tiga provinsi yang kemudian terdampak banjir yang terjadi. Ada di Aceh, kemudian di Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Mungkin kita akan bahas ke Sumatera Utara terlebih dahulu, Pak Aam, terkait dengan berapa sebenarnya total kabupaten kota yang terdampak di Sumatera Utara. Ya, per pagi ini itu sudah eh, ada 7 kabupaten kota yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor. Jadi memang terjadi eskalasi daerah terdampak dari yang terjadi 2 hari yang lalu. Karena seperti yang kita ketahui masih ada bibit bukan bibit lagi, siklon tropis di utara Sumatera. Sehingga eh, per pagi ini itu ada total 28 jiwa meninggal dunia dan 10 lainnya masih dalam pencarian. Ini ada di Humbang Hasundutan, 5 jiwa meninggal dunia. Tapanuli Selatan itu ada 15 jiwa meninggal dunia. Pak itu 1 meninggal dunia. Tapanuli Utara 3 meninggal dunia dan Tapanuli Tengah 4 meninggal dunia. Per pagi ini karena eskalasi daerah terdampak bencana sudah makin meluas, Kepala BNPB akan membuka posko pengendalian kedaruratan di Tarutung, Tapanuli Utara, dan bersamaan dengan itu kita juga membawa dukungan satuan udara. Jadi ada 3 pesawat dan 1 heli. 1 heli dan 1 pesawat karavan ini akan kita gunakan untuk distribusi logistik, angkutan orang dan barang. Heli juga nanti kita akan upayakan untuk dukungan evakuasi. Kemudian 2 pesawat lainnya untuk operasi modifikasi cuaca. Jadi meskipun yang kita hadapi peningkatan intensitas hujan ini disebabkan oleh adanya siklon tropis, tapi kami harapkan dengan adanya operasi modifikasi cuaca, setidaknya intensitas hujan ini bisa berkurang sehingga eskalasi dari daerah terdampak bisa kita kurangi. Yang nantinya ini akan membantu kita untuk lebih optimal pada penanganan warga terdampak di lapangan, Mas. Baik, sudah ada posko yang didirikan, ada juga pesawat yang disiapkan. Kemudian Pak Aam, untuk titik pengungsian sebenarnya ini yang paling banyak warga yang terdampak ada di mana, Pak Aam? Secara umum ini sebenarnya untuk warga terdampak di tiap kabupaten itu bervariasi dari 500 KK hingga 2000 KK. Jadi artinya sekitar 2.500 jiwa hingga 8.000 jiwa. Nah, ini tidak semuanya masuk ke dalam titik-titik pengungsian terpusat karena yang paling banyak ini warga terdampak ini karena banjir. Jadi di beberapa tempat yang ketinggian genangan banjirnya masih tidak membahayakan, itu warga memilih untuk tetap berada di rumah. Tetapi bagi warga yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor ini sudah kita evakuasi ke titik-titik pengungsian. Itu ada di aula desa dan juga beberapa titik lainnya. Tim kami di lapangan masih melakukan kaji cepat situasi untuk menentukan benar-benar titik-titik nantinya pengungsian terpusat dan dapur umum akan strategis kita tempatkan di mana dan berapa, sehingga nantinya dukungan logistik permakanan maupun non permakanan bisa kita sampaikan benar-benar kepada masyarakat yang membutuhkan, Mas. Baik, kemudian Pak Aam, selain warga yang terdampak, ini bagaimana dengan infrastruktur? Tentunya ada sejumlah jalan yang terputus karena banjir di Sumatera Utara. Berapa jalan Pak yang kemudian masih sampai sekarang belum bisa diakses? Kami sudah menerima informasi rinci dari daerah untuk titik-titik jalan yang putus karena terdampak longsor. Nah, ini sudah dilakukan pembersihan menggunakan alat berat dari Dinas PU setempat. Artinya untuk titik-titik jalan yang tertimbun material longsor kita harapkan di sore hari nanti itu sudah bisa dilalui. Ada yang sudah bisa dilalui secara satu arah, secara dibuka secara bertahap.
Dan sedangkan untuk jembatan, ini kami sedang berkoordinasi dengan PUPR dan TNI Angkatan Darat agar bisa nanti dibangun jembatan sementara atau jembatan beli. Tapi tentu saja nanti kita akan melihat skala prioritasnya yang memang benar-benar kemudian menjadi titik sambung dari roda perekonomian masyarakat, maka itu yang akan dulu kita prioritaskan. Baik, akses jalan yang paling sibuk tentunya yang paling berdampak pada masyarakat akan diutamakan. Pak Am tahan dulu, Pak Am kita akan nanti kembali untuk mengupdate informasi terkait banjir di 3 provinsi di Sumatera. Saudara, jangan beranjak, Breaking News Kompas TV masih akan kembali.